welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Panpan. Sebelum kita mulai review filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Kali ini Panpan mau nge-review sebuah film dengan genre yang lain dari biasanya nih. Genre yang gimana? Kali ini adalah tentang film action dengan ada unsur teka-tekinya. Gimana sih? Buat yang penasaran, yuk check it out! Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau sebuah kotak susu bekas dengan tisu toilet mampu membuat seseorang kabur dari penjara? Nah, cerita ini dimulai dari ada seorang pria bernama Ray Breslin, adalah seorang yang berprofesi sebagai konsultan untuk Biro Penjara Federal. Jadi, pemerintah Amerika Serikat menyewa jasanya untuk menemukan efektivitas sekaligus kelemahan pada keamanan penjara. Untuk menguji keamanan suatu penjara, Ray terlebih dahulu harus masuk ke penjara tersebut. Penjara pertama yang dikunjungi oleh Ray adalah penjara federal Bentwater di Colorado. Saat di penjara, Ray mendapatkan informasi bahwa dirinya akan dibunuh oleh salah satu tahanan yang ada di penjara tersebut. Ray mulai memikirkan rencana dan mulai mengukir sesuatu di tembok. Keesokan harinya, pada saat istirahat seluruh napi berkumpul, salah satu tahanan tersebut mulai beraksi dan bersiap untuk membunuh Ray. Namun Ray dengan cepat mengambil alih dan membunuh tahanan tersebut. Para sipir mulai menangkap Ray dan membawanya ke suatu sel khusus. Dalam perjalanan menuju sel khusus, Ray memperhatikan setiap gerak-gerik dari penjaga dan sipir penjara. Saat berada di dalam sel, Ray pun kembali memperhatikan setiap sudut-sudut ruangan dan mencari celah untuk kabur dari penjara tersebut. Tak lama kemudian, sipir mulai mengantarkan makanan kepada Ray. Ray kemudian menggunakan kotak susu bekas dari makan siangnya, lalu bertanya kepada sipir, "Jam berapa sekarang?" Ray kemudian memegang tisu toilet dan kemudian dia membasahi satu persatu dari tisu tersebut dan membuatnya menjadi sebuah bulatan-bulatan kecil. Kemudian seluruh bulatan-bulatan tisu tadi disembunyikan Ray ke belakang kloset dalam sel. Setelah itu, Ray mulai menghitung mundur di dalam sel. Tepat saat itu, seorang wanita turun dari sebuah mobil. Tiba-tiba, mobil tersebut terbakar. Para sipir dan penjaga mulai panik dan mulai memperhatikan setiap tahanan satu persatu dan memaksa setiap tahanan untuk kembali ke selnya masing-masing. Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran datang untuk mematikan api dari mobil yang terbakar tersebut. Tetapi salah satu dari pemadam kebakaran tersebut malah beralih ke mobil yang lain dan pergi dari tempat itu. Dan pemadam kebakaran tersebut tak lain tak bukan adalah Ray Breslin. Dan di dalam mobil tersebut ada dua orang rekannya yang membantunya kabur dari penjara. Tak jauh dari situ, Ray kemudian berhenti dan menuju sebuah telepon umum untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian, para polisi berhasil menemukan Ray dan hampir menangkapnya. Namun, rekan Ray yaitu Clark datang dan membantu Ray dan menjelaskan bahwa mereka berasal dari BNC Security yang bertugas untuk menguji keamanan suatu penjara. Ray kemudian menjelaskan kepada kepala penjara bagaimana caranya ia bisa kabur dari penjara tersebut. Diawali dengan dirinya mulai memperhatikan setiap sudut dan tata ruang dari penjara. Setelah itu, Ray mulai memikirkan cara supaya dirinya dapat dibawa ke dalam sel khusus. Ray memulai semuanya dengan membuat keributan sehingga dirinya ditangkap dan berhasil masuk ke sel khusus tersebut. Setelah itu, dalam perjalanan menuju sel khusus, dirinya mulai memperhatikan gerak-gerik dari setiap penjaga penjara, dimulai dari jadwal mereka merokok dan jadwal mereka pergantian shift menjaga. Lalu, apa hubungannya dengan kotak susu dan tisu toilet tadi? Gimana menurut kalian? Apa sih hubungannya kotak susu dengan tisu toilet tadi? Tulis komen kalian di bawah ya. Ternyata kardus kotak susu itu mengandung lilin, dan Ray menggunakannya untuk mendapatkan sidik jari penjaga pada panel kode untuk membuka sel khusus. Lantas, apa fungsi dari tisu toilet itu?
Ternyata Ray menggunakan tisu toilet itu untuk mengganjal pintu kecil yang biasa digunakan para sipir saat mengantarkan makanan kepada tahanan. Karena memperhatikan jadwal kosong dari para penjaga saat berganti shift, Ray berhasil menggunakan waktu tersebut untuk kabur dan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Suatu hari, ada seorang wanita yang bernama Jessica Miller mengaku sebagai perwakilan dari CIA datang ke kantor Ray. Kemudian ia meminta Ray untuk menguji sebuah penjara dengan keamanan super yang dibangun oleh CIA. Jessica juga menawarkan uang sebesar $5 juta bila Ray berhasil lolos dari penjara itu. Dua orang rekan Ray yang bernama Abigail dan Hush sempat khawatir untuk menyanggupi tawaran ini. Namun Lester Clark meyakinkan bahwa imbalan $5 juta itu setara dengan bahaya. Ray menyanggupi tawaran itu. Jessica memberinya sebuah identitas palsu dengan nama Porto. Porto adalah seorang teroris kelahiran Spanyol. Ray dan kedua rekannya mempersiapkan segala sesuatu sebelum Ray berangkat menjalankan misi tersebut. Hush kemudian menyuntikkan sebuah alat GPS ke lengannya Ray. Saat Ray menunggu untuk dijemput, sekelompok orang datang dan menculik Ray. Kemudian mereka menemukan bahwa Ray membawa sebuah GPS. Mereka merobek lengan Ray dan mengeluarkan GPS tersebut. Setelah itu, Ray dipukul hingga pingsan. Saat terbangun, Ray berada di sebuah sel yang bentuknya sangat unik. Seperti biasa, Ray mulai mengamati setiap sudut ruangan dari penjara tersebut. Ternyata struktur penjara ini sangat rumit dan penjaganya sangat ketat. Suatu hari, Ray sedang akan dikeroyok oleh sekelompok tahanan. Kemudian ada seorang tahanan yang mencoba membela Ray bernama Emil Rothmeyer. Emil Rothmeyer ini kemudian mencoba mendekatkan diri kepada Ray dan memperkenalkan seorang pria yang bernama Mannheim, si jenius yang memiliki kebiasaan mengambil uang dari orang kaya. Setelah itu, Rothmeyer bersedia membantu Ray menemukan jalan keluar dan bekerja sama untuk lolos dari penjara rahasia itu. Okay. Wouldn't want to fuck up the prom. Guy in here, they let his body rot for. Suatu hari saat mengamati tata ruang dari penjara rahasia tersebut, Ray memikirkan cara untuk masuk ke tempat pengasingan. Dengan bantuan Rothmeyer, mereka berkelahi satu sama lain dan berhasil ditangkap oleh penjaga dan dibawa ke tempat pengasingan. Di tempat pengasingan, mereka dihukum dan diberikan cahaya yang sangat panas hingga dehidrasi. Namun Ray memanfaatkan setiap kesempatan sebisa mungkin mencari celah untuk kabur dari penjara tersebut. Ada seorang dokter yang bertugas untuk merawat para tahanan di sana. Dan Ray memanfaatkan kesempatan untuk mengorek sedikit informasi dari dokter tersebut mengenai lokasi dari penjara rahasia ini. Selepas dari tempat pengasingan, Ray bertemu lagi dengan Rothmeyer. Kemudian, Rothmeyer menawarkan bantuan dan Ray memintanya untuk mencari sebuah kepingan logam berukuran sekitar 7,6 cm. Alright, I'm listening. What's the favorite dish? I'm always watching everything. What are you asking? Keesokan harinya, Rothmeyer menghadap Hobbes, kepala penjara, dan membawa berita mengenai Mannheim yang sangat diincar oleh kepala penjara. Dengan trik kecil tersebut, Rothmeyer berhasil mendapatkan kepingan logam yang berukuran 7,6 cm dan menyerahkannya kepada Ray. Ray menceritakan semua rencananya kepada Rothmeyer dan meminta bantuan Rothmeyer untuk membawanya sekali lagi ke tempat pengasingan. Ray berencana membuka baut-baut yang terletak pada dasar sel pengasingan, kemudian menggosokkannya dengan kepingan logam yang telah dilumuri dengan pasta gigi dan juga dengan bantuan cahaya panas dari sinar yang dipancarkan di ruang pengasingan itu. Keributan pun dimulai, dan lagi-lagi Ray dan Rothmeyer kembali dibawa ke tempat pengasingan. Ray kemudian menjalankan aksinya, dan Rothmeyer bertugas untuk mencuri perhatian para penjaga.
Ray berhasil membuka pintu dari dasar sel pengasingan dan menemukan bahwa dirinya berada di suatu tempat, yaitu berada di sebuah kapal yang sedang melaju. Hobbs memeriksa tempat pengasingan dan menemukan bahwa baut-baut lantai dasar pada sel tersebut terlepas. Hobbs mendapatkan informasi dari Clark bahwa Porthos adalah Ray Breslin, seorang yang terkenal bisa kabur dari penjara. Kemudian Clark meminta Hobbs untuk mengorek informasi dari Ray mengenai Rothmeyer, karena Clark menduga bahwa Rothmeyer bekerja untuk Mannheim. Hobbs pun mulai menyiksa Ray demi mendapatkan informasi mengenai Rothmeyer. Penyiksaan pertama dilakukan dengan tidak membiarkan Ray tidur. Bila dia tertidur, maka penjaga akan datang memukulnya hingga Ray bangun. Wah, kejem banget ya nggak dibiarin tidur berhari-hari gitu. Gimana menurut kalian guys? Setelah penyiksaan seperti itu, Ray kehilangan semangatnya untuk berusaha kabur dari penjara. Rothmeyer tidak menyerah dan terus-terusan membujuk Ray untuk kembali mencari cara dan mencari rencana untuk kabur dari penjara itu. Ray kemudian kembali bersemangat lagi untuk mencari cara agar kabur dari penjara itu. Ray memiliki rencana untuk menemui dokter menanyakan lokasi mereka, dan Rothmeyer membuat Ray terluka sehingga Ray bisa bertemu dengan dokter tersebut. Saat bertemu dengan dokter, Ray berusaha membujuk dokter dengan mengingatkan dokter dengan sumpahnya. Kemudian Ray mencuri 1 bungkus bubuk dari dokter. Sekembalinya, Ray kemudian mencoba membuat sebuah kompas manual, dan Rothmeyer mempersiapkan segala sesuatu bahan yang diperlukan oleh Ray. Rothmeyer kemudian mengajak Jeeves untuk bekerja sama mencari cara untuk kabur dengan meyakinkan Hobbs bahwa dirinya diperbolehkan untuk beribadah di luar dari ruangan. Jeeves menghampiri Hobbs dan akhirnya berhasil meyakinkan Hobbs untuk membiarkan dirinya untuk beribadah di ruang terbuka. Kesempatan Jeeves saat berada di ruangan terbuka, ketika sedang beribadah, dirinya juga memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kompas manual yang dibuat oleh Ray. Keesokan harinya setelah Ray mendapatkan kembali kompas manual beserta petanda dari Jeeves, dirinya berhasil menemui lokasi tempat mereka berada saat ini. Saat mengetahui bahwa mereka berada di Maroko, Rothmeyer mengingat seseorang yang berada di kota Casablanca yang tak jauh dari Maroko yang mungkin akan membantu mereka. Ray memiliki rencana dengan melibatkan dokter untuk membantu mereka mengirimkan pesan kepada kerabat Rothmeyer yang berada di Casablanca. Ray menggunakan bubuk pembeku darah yang diambilnya diam-diam waktu bertemu dengan dokter sebelumnya. Usaha keras Ray membuahkan hasil. Dokter pun tergerak untuk membantu mereka. Ray juga akhirnya mengaku kepada dokter bahwa dirinya bukan tahanan, melainkan dirinya adalah Ray Breslin, seorang peretas keamanan penjara. Pada malam harinya, Ray berusaha mengalihkan perhatian para penjaga dan juga Hobbs. Kemudian dokter berhasil mengirimkan pesan kepada rekan Rothmeyer. Pesan tersebut menunjukkan bahwa mereka minta dijemput besok hari pukul 5 sore. Keesokan harinya, Ray, Rothmeyer, dan Jeeves mulai membuat keributan dengan para tahanan lainnya, membuat para penjaga turun dan menertibkan para tahanan. Setelah itu mereka mengecoh dengan kabur dari kerusuhan itu. Di tengah usaha mereka untuk kabur, Ray mencoba mematikan seluruh kamera CCTV yang sedang memantau. Tentu saja Hobbs tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Hobbs segera menutup semua pintu dan celah untuk kabur dari ruangan tersebut. Dalam posisi terjebak, Ray, Rothmeyer, dan Jeeves dikepung oleh para penjaga. Aduh, sayang banget, Jeeves justru tertembak dan dirinya tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk kabur dari penjara. Ray mengarahkan Rothmeyer dan Jeeves untuk naik ke atas tangga, sementara dirinya mencari ruang kendali dan mencoba untuk mematikan mesin tersebut sehingga membuka pintu untuk Jeeves dan Rothmeyer kabur. Ray meminta Rothmeyer dan Jeeves untuk berjaga-jaga hingga saat pintu terbuka mereka harus segera kabur sebelum pintu itu tertutup kembali. Jeeves dalam kondisi terluka tidak dapat melanjutkan perjalanan, justru membantu Ray dan Rothmeyer untuk kabur dengan menahan para penjaga.
Adegan tembak-menembak antara Jeeves dengan para penjaga terjadi. Namun sayang Jeeves tertembak beberapa kali yang membuat dirinya tidak dapat bangun lagi. Di sisa nafas-nafas terakhirnya, Jeeves ditembak mati oleh Hobbs. Di sisi lain, Ray berusaha untuk melepaskan diri dari penjaga dan akhirnya dirinya berhasil mencapai ruang kendali dan mematikan seluruh mesin yang ada di situ. Rothmeyer yang sudah berada di tangga tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mulai membuka pintu dan kabur dari tempat itu. Di luar ternyata sudah ada helikopter yang datang untuk menyelamatkan Rothmeyer. Helikopter yang disiapkan oleh rekan Rothmeyer sebelumnya. Adegan tembak-menembak terjadi lagi, para penjaga berusaha untuk mencegah Rothmeyer naik ke atas helikopter. Di sisi lain, Ray berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah tank air besar. Rothmeyer berhasil naik ke atas helikopter dan menembak seluruh penjaga. Tangki air tempat Ray bersembunyi sudah waktunya untuk terkuras. Ray yang berada di dalam tangki tersebut ikut keluar dengan seluruh air yang dikuras. Dari laut, Ray berusaha naik ke atas helikopter. Namun saat dirinya memanjat ke atas helikopter, Hobbs dan para penjaga mulai menembak ke arah Ray agar Ray tidak dapat naik ke atas helikopter. Seperti perkataan Ray sebelumnya kepada Hobbs bahwa jika dirinya berhasil kabur, Ray akan membakar seluruh penjara itu. Ray kemudian mulai mengarahkan tembakan ke arah tangki berisi minyak dan meledakkan kapal tersebut. Pada akhirnya, Ray dan Rothmeyer berhasil kabur dari penjara dan dibawa oleh helikopter menuju pesisir dari Maroko. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil datang untuk menjemput Rothmeyer, dan turunlah seorang wanita yang bernama Jessica, si pemberi misi sebelumnya kepada Ray yang merupakan anak dari Rothmeyer. Pada akhirnya, Ray mengetahui bahwa Rothmeyer adalah Mannheim, dan juga dirinya mengetahui dari Jessica bahwa Clark mengkhianatinya dan menjebaknya masuk ke dalam penjara The Tomb. Beberapa hari setelah itu, Ray kembali bersama Abigail dan Hush. Abigail mulai menceritakan bahwa dirinya dan Hush mencurigai Clark sebagai biang dari masalah ini. Mereka mulai mencari tahu dan mendapatkan informasi bahwa Clark mendapatkan tawaran menjadi direktur utama dari penjara The Tomb. Di sisi lain, Hush berhasil menjebak Clark dan menempatkan Clark pada sebuah kapal kargo yang sedang berjalan dalam kondisi terikat di mobil. Alur cerita kali ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film yang berbau teka-teki dan ada actionnya. Sekian alur cerita dari film Escape Plan Part 1. Sampai ketemu di review selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pampan izin pamit dulu ya. Bye-bye.